Salam semangat kepada seluruh adik kami, khususnya yang kelas 10. Hari ini, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang vektor. Nah, judul pembelajaran kita hari ini yaitu komponen vektor. Perhatikan dari gambar berikut ini. Misalkan sebuah vektor R yang kita letakkan dalam sumbu koordinat X dan Y, di mana vektor R ini membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Sehingga ketika vektor R ini kita konversikan terhadap sumbu X, maka namanya menjadi Rx. Kemudian vektor R kita konversikan terhadap sumbu Y, namanya menjadi Ry. Maka adik kami, dari gambar ini dapat kita tentukan bahwasanya nilai sinus alfa itu rumusnya adalah tegak per miring. Dari gambar yang mana tegak? Ini yang tegak, miring yang ini. Berarti yang tegak adalah Ry, yang miring adalah R. Maka sinus alfa adalah Ry per R, maka Ry sama dengan R kali sinus alfa. Itu persamaan dari persamaan menentukan nilai Ry-nya. Kemudian untuk menentukan nilai Rx, kita ambil dari persamaan kosinus alfa. Kosinus alfa itu adalah datar per miring. Dari gambar yang mana datar? Yang datar adalah Rx, yang miring adalah R. Maka kosinus alfa sama dengan Rx per R, maka Rx sama dengan R dikali kosinus alfa. Jadi komponen vektor terhadap sumbu Y, maka rumusnya adalah R kali sinus alfa. Terhadap sumbu X, rumusnya menjadi R kali kosinus alfa. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana jika di dalam penyelesaiannya lebih daripada satu vektor? Contohnya seperti ini. Ada sebuah vektor ini pertama, kita misalkan namanya S1, di mana membentuk sudut alfa 1 terhadap sumbu X. Vektor S1 terhadap sumbu X dan Y membentuk sudut alfa 1 terhadap vektor X, di mana kalau kita konversikan terhadap sumbu X, namanya menjadi 1X. Konversikan terhadap sumbu Y, namanya menjadi 1Y. Kemudian ada juga vektor R2, vektor kedua. Ini kita buat namanya menjadi S2. Demikian juga membentuk sudut alfa sebesar alfa 2. Konversikan terhadap sumbu X, namanya menjadi X2X. Konversikan terhadap sumbu Y, namanya menjadi X2X. Dan kemudian jadi anak didik kami, besaran vektoran hasilnya ini adalah ini, garis merah. Inilah namanya resultannya S. Kita lambangkan S. Dari resultan penjumlahan dari S1 dan S2 kita gambarkan dengan S. Jadi nilai S ini dapat kita tentukan dengan melalui persamaan, yaitu S sama dengan XX kuadrat akar SS kuadrat ditambah SY kuadrat. Ini diambil dari persamaan Pitagoras. Kalau anak didik kami lihat, persamaan X ini membentuk sisi miring terhadap segitiga siku-siku yang ada di sini, maka dari persamaan Pitagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat diakarkan, sama jadi persamaan, jadi X sama dengan akar XS kuadrat ditambah SY kuadrat. Nah, menentukan nilai SX-nya, nilai SX tadi, lihat X tadi kita gunakan kosinus. Kalau di sini X-nya ada S-nya ada 2. X terhadap X ada 2, jadi kita pakai dalam kosinus, jadi kita tuliskan S1 kosinus alfa 1 ditambah S2 kosinus alfa 2. Demikian juga untuk menentukan nilai SY-nya. Y tadi kita gunakan nilai sinus, maka S1 sinus alfa 1 ditambah S2 alfa sinus alfa 2. Demikian menentukan kalau dia lebih daripada 1. Jadi persamaannya SS kuadrat ditambah SY kuadrat diakarkan. Tentukan X-nya kita pakaikan trigonometri kosinus, 1 cos 2 cos. Kalau Y-nya 1 sin 2 sin. Demikian persamaan di dalam komponen vektor. Kali ini kita akan melanjut pembelajaran kita, yaitu tentang perkalian vektor. Perkalian vektor. Tapi sebelum masuk perkalian vektor, anak didik kami perlu ketahui, di dalam vektor ada namanya vektor satuan. Vektor satuan itu ada 3, yaitu namanya vektor satuan I, vektor satuan J, dan vektor satuan K. Jadi vektor satuan ada 3, yaitu vektor satuan I, J, dan K. Apal itu adik, I, J, K. Karena dalam perkalian vektor, hubungannya nyambung kepada vektor satuan I, J, dan K. Kita masuk dalam perkalian vektor. Perkalian vektor itu ada 2. Ada 2, yaitu perkalian titik yang sering dinamakan dengan dot. Yang kedua, perkalian silang yang dinamakan dengan cross. Jadi dot cross. Nah, perkalian titik, jadi A dot B, maka riset nilainya adalah AB kosinus alfa. Hafal anak didik kami syaratnya. Dalam perkalian titik syaratnya ada ini. I dot I 1, J dot 1, J dot J 1, K dot K sama dengan 1. I dot J 0, J dot K 0, K dot I 0, I dot K 0, K dot J 0, J dot I 0. Artinya anak didik kami, di dalam perkalian titik yang memiliki nilai 1 adalah perkalian titik kalau vektor satuannya sama.
I kali I, J kali J, K kali K nilainya 1. Tapi kalau vektor satuannya berbeda kita kalikan nilainya sama dengan 0. Itu di dalam perkalian titik. Nah, kemudian di dalam perkalian silang, yaitu dikatakan dengan perkalian cross. Nah, persamaannya A cross B sama dengan AB sinus alfa. Syaratnya, kebalikan anak didik kami dari perkalian titik. Kalau titik tadi yang sama nilainya 1. I dot I, J dot J, K dot K. Itu yang nilainya 1. Tapi dalam perkalian silang, kalau yang sama nilainya 0. Tapi yang berbeda yang mempunyai nilai. Jadi, I cross I 0, J cross J 0, K cross K 0. Nah, kemudian hafal ini si anak didik kami, I cross J hasilnya adalah K, J cross K hasilnya adalah I, K cross I hasilnya adalah J. Kemudian I cross K hasilnya minus J, K cross J hasilnya minus I, J cross I hasilnya sama dengan minus K. Demikian perkalian silang. Ingat anak di kami perkalian silang ada dua, perkalian titik dan perkalian silang. Kalau titik yang nilai vektor satuan sama nilainya 1, kalau berbeda nilainya 0. Tetapi kalau dalam perkalian silang berbeda. Kalau dia yang sama nilainya 0, tapi yang berbeda mempunyai nilai K, I, J atau min J, minus I atau minus K. Demikian pembelajaran kita di dalam perkalian vektor dan maupun komponen vektor. Tunggu perhatian anak didik kami ucapkan terima kasih.